Oke guys, welcome back to Prime 11. Hari ini kita akan membahas rekap 32 besar World Cup di mana ada banyak banget match yang sangat seru. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe video kita untuk update-update video berikutnya. Ya, di sana nanti kita akan ada prediksi, akan ada rekap Piala Dunia, dan akan banyak games-games seru juga di sana. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Untuk World Cup kali ini kita bisa lihat ya, banyak pertandingan seru. Banyak Banyak yang nggak di-expect. banget. Banyak superstar yang turn up lagi dan lagi. Salah satunya adalah Lionel Andres Messi. Iya. Yang lagi-lagi once again show up for Argentina. Dia cetak gol lawan Cape Verde. Gimana match-nya seru banget. Seru banget. Gua nggak nyangka Cape Verde soalnya. Cape Verde benar-benar Piala Dunia pertama kan ini. Yep. Dan mereka nge-push Argentina dan Messi benar-benar sampai penghabisan gitu. Lu benar-benar sampai empat banget mereka gitu, sampai frustasi dan lain-lain. Tapi akhirnya mereka bisa menang gitu. Iya. Jadi Messi-nya dan itu menurut gue nunjukin kualitas Messi as a player banget sih. And Argentina as a team. Iya. Gue lihat mereka main bagus banget dan to be fair, I hold my hand up. Gue prediksi Argentina jadi underperform di era kali ini. Karena kenapa gue prediksi itu? Karena gue rasa pemainnya sama kayak 2022, cuma mereka berkurang salah satu pemain terbaiknya Di Maria. Yang Yeah. pertama. Kedua, yang dulu McAllister, Enzo yang bagus banget, berkurang, performanya menurun, tahun ini gak bagus. Tapi di Argentina mereka jadi main bagus banget, gue bingung. Iya, gue juga nyangkanya sama kayak lu sebenarnya. Gue nggak nyangka Argentina bakal perform sebaik ini gitu. Bahkan Messi yang udah berada di MLS ternyata masih bisa perform kayak gitu loh. Wow, iya. Gila banget kan? Gila. Bener-bener menurut gue itu gila banget gitu. Dan kita lihat juga Cape Verde yang tadi lu Iya. udah singgung, luar biasa banget fighting betul. spiritnya, mentalitasnya, daya Betul. juang mereka kejebolan lawannya tertinggal tapi tetap aja masih mau ngejar ke Iya, depan. gitu. Itu kayak gimana ya? Orang tim-tim lain tuh kesulitan loh Argentina, tapi kita ngelihat Cape Verde walaupun kesulitan mereka masih membuahkan hasil. Gitu. Mereka bisa ngegoleng ke gawangnya Martinez gitu. Dan menurut gue itu menunjukkan benar-benar mentalitas yang oke dari tim yang baru sekali lolos Piala Dunia gitu. Emang bahkan Cape Verde ini bisa dibilang bukan underdog gitu, emang tim pelengkap kan. Siapa yang nyangka? Sumpah. Istilah underdog. Dia tim ada aja gitu. Iya. Karena jadi 48. Iya, kita nyangka kan Argentina, oh enak banget ya Argentina, gampang gitu. Betul. Cape Verde gede begitu, ternyata Iya, tiba-tiba. iya. Hampir dibuka adu penalti itu. Gila. Almost kalau Almost misalnya banget. nggak ada on goal dari Iya. Sergio Romero dari corner dan match-nya gila tadi sampai 3-2 Iya. extra time. Is it match of the tournament menurut lo? Menurut gua so far ini match salah satu match yang terbaik ya. Cuman kita masih punya big match lainnya yang kedepannya gitu. Gua masih too soon to say lah. No, so far sampai 32 besar, is this the match of the tournament? For me ya. Ada Inggris Kroasia yang seru, ada juga Portugal Kroasia yang kemarin seru Ya. juga, ada Argentina Cape Verde tentunya hari ini, ada banyak match yang seru. Tapi ini menurut lo match of the tournament? Menurut gue ini so far ini adalah match of the tournament karena bener-bener kita yang pertama ya kita nggak nyangka Cape Verde. Ya. Yang kedua ini Argentina juara dunia, juara bertahan, Yes. dibuat kayak gitu sama Cape Verde. Kita nggak nyangka Cape Verde menyerang kayak gitu. Kita nyangkanya kan setelah gol Messi pertama, oh udah habis nih kebantai, tapi Iya. tidak gitu. Dan menurut gue ya udah ini benar-benar match of the tournament so far. Menurut gue juga ya betul, kayak mungkin pertama kita sangka bakal kayak Algeria, Ya. ya mungkin Austria, tapi beda kali ini. Beda. Mereka fighting back dan it has everything gitu. Messi yang superstar dia golin, terus habis itu ada gol keren juga, Ya, golnya back to bagus back, banget. gol lagi gila banget, dan gol pertamanya juga bagus, terutama gol keduanya. Gol keduanya bagus banget. Wow, Sidney Lopez Cabral. Gila. Wah, kalau lu main di mana, but I think it's time to go low bottom team for Europe gitu. Mungkin mainnya bagus dan teknik dan golnya dan pedenya itu di stage kayak gitu di Piala Dunia, satu negara lu nonton lawan Argentina dia Iya. berani ambil take shot, itu gila sih. Ya gila, Ibu sampai benar-benar secara keseluruhan ya benar-benar respect banget ke Cape Verde. Dia bisa nge-push Argentina sejauh itu dan selama turnamen 2026 ini belum ada yang gitu Argentina baru Cape Verde.
Ya. Meskipun mereka dapat lawan negara susah juga. Iya. Argentina biasa, you know, ya. And then, tapi when we talk about Argentina, kita harus bicara juga tentang Messi. Messi gimana di performa hari ini? Messi ngangkat sih. Messi yang ngangkat. Setuju gak Pak? Setuju? Ya. Setuju. As always. Messi bener-bener dia yang ngangkat gitu. As Kayak always. yang bikin gue worry malah setelah Messi cabut misalnya pensiun dari Argentina. Yeah. Argentina mau ngandelin siapa? Karena kelihatan banget dari 4 match ini Messi Argentina tuh ngandelin Messi gitu. Mereka cari Messi untuk membuat play ke mereka sendiri, entah itu ngegolin, entah itu make a chance gitu. Bener-bener harus ada Messi. Messi sentris ya. Messi sentris. Sistemnya di Messi berarti. Sistemnya di Messi. Sistemnya di Messi, spiritnya di Messi, Iya, spiritnya di mentalnya Messi. all of it tentang Messi dan dia betul. Ya, Depannya gimana gue nggak tahu kalau ada Messi. Dan dia 3 gol dari Messi semua. Yang pertama touch-nya bagus banget. Passing dari Lisandro Martinez keren banget. Iya betul. Keren banget. Dan sekelas Messi di umur segitu masih bisa touch sebagus itu, finishing yang klinis banget. Iya. Dan gol kedua juga asisnya lagi dia juga yang almost asis sih, maksudnya yang dari corner, terus Lisandro Martinez ya kedua ya. Iya. Terus habis itu yang terakhir Yang terakhir juga corner Messi. iya, Corner Romero kena tangannya sedikit Henny. Iya. Ya itu kita sebut aja asis dari Messi lah. Iya, and then wow. Dan Messi juga rekor baru lagi loh. Apa? 8 match berturut-turut di Piala Dunia dia ngegolin. Gak ada yang samain. Gak ada. Sebelumnya gak ada. Dan gue yakin kayak sahabat lagi kayaknya juga gak ada gitu. Soalnya Mbappe kemarin nggak golin kan? Oh iya, Mbappe ada 1 nggak golin. Iya, Mbappe ada 1 match nggak golin. Jadi kan? streaknya Iya, lulus. streaknya gitu. lulus. Wah, Itu kan gila, lama gila. banget sih pecahnya. Dan Messi lagi. Messi Tuh, itu. buat kalian ya, Messi haters ya, it's a bad day, bener-bener. Kalau lu masih nge-hate Messi sekarang, gue nggak tahu lagi deh. Lu masih nge-hate Messi, gue nggak tahu lagi. Listen. Gua di sini is not to hate. 2002 gue pengen Messi juara dan 2002 gue support Argentina karena storyline bagus Messi. Tapi tahun ini I'm a Ronaldo fanboy, you know. But Messi is the greatest of all times, just to be clear. Tapi gue fansnya Ronaldo idola gue. Aduh, ini udah terlalu susah jadi fans Ronaldo. Gila lihat Messi kayak gini, terlalu susah gue. Tapi, aduh, gue kayak nggak mau aja, maksudnya ada chance buat 2 kali lagi. Gue pinginnya Mbappe atau Ronaldo aja. Nah, tapi menurut lu convincing kah Argentina untuk juara? I think iya gitu. I think gue lihat dari pemainnya, mungkin yang mega bintang banget cuma Messi, I don't know, mungkin Enzo atau Julian Alvarez juga cadangan. Ya gue kaget banget dan mereka play as a team gitu. Jadi mungkin di bracket kanan ada Brazil, Inggris, Argentina is the most convincing bro. Convincing ya? Mereka yang paling meyakinkan menurut gue. Tapi I don't know, di bracket kiri ada yang banyak yang bagus juga. Ya banyak yang Bracket kiri dan rata-rata favoritnya pertama di bracket kiri. Gitu. Dan wow, what a match Messi, what a performance. Dan kalau kita ngomongin Messi, lengkap. Kalau kita nggak ngomongin Cristiano Ronaldo, Oke. yang punya match seru juga. Ya, Kemarin, seru. dari awal sampai akhir ditambah ending yang dramatis banget. Ya, betul. That's crazy. Endingnya gila. Ada kontroversi VAR pertama buat penalti Portugal. Akhirnya Ronaldo score knockout goals finally. Iya benar dia Finally. abis penalti itu dia emosional banget, gue liat dia sampai teriak kan, suinya tuh sampai teriak gitu. Iya. Bener-bener itu means a lot banget buat dia. Kita ngelihatnya tuh ngerti gitu, itu means a lot banget buat dia. Dan selain means a lot buat Ronaldo, gue lihat juga ada di TikTok, Instagram, sosial media all across ya. Means a lot buat orang-orang yang selebrasi fansnya gila sih Ronaldo. The influence is crazy gila. Iya. Gue lihat Bener-bener gini banget. orang dari anak kecil sampai orang dewasa sampai ada yang nangis Iya. dan lain-lain. Wow, dan finally cuma di tengah-tengah babak dia diganti. Dan Iya. bukan sebelum dia diganti, ada yang diganti tuh Vitinha sama Bruno. Nah, Ada diskurs yang menarik buat itu. ya itu menurut gue menarik banget ya. Kita lihat mungkin 2 orang ini aja lah, Vitinha dan Bruno. 2 gelandang terbaik musim ini, setuju kan? Yep. Bruno EPL Player of the Year loh. Yep. Record breaking assist. Ya, coba lu, gua nggak tahu, gua benar-benar nggak tahu dan gua nggak ngerti. Ini orang kayak gak bisa main bareng. Oh, ini udah kayak gelandang-gelandang mediocre Iya, kan? championship, gue bingung sumpah itu. Itu benar-benar gak kayak kelihatan nih ketika lu nonton, ini orang kayak nggak bisa main bareng gitu. Gua nggak tahu kenapa. Is it Roberto Martinez? Dari yang gue liat, I don't know, Roberto Martinez nggak pernah selalu ngandelin individual brilliance ya dari dulu. Menurut gue gimana lu ngebuat gelandang
three of the best, mungkin three dari top 5 best midfielder tahun ini, Vitinha, Joao Neves, Bruno. Ya. Bisa main mediocre kayak gitu. Iya. Gimana buat Vitinha passing backward, sideways all time. Dia, gue lupa touch-nya ada berapa passingnya kalau nggak salah Iya 50-an. bener-bener passingnya bener-bener sideways. 50 something yang progresifnya cuma 3 Iya. atau something. Dan dari itu 4 pun misplaced passing dia. dari 3 itu pun nggak semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Itu makanya itu yang benar-benar gue bingungin gitu. Kenapa orang-orang kayak menjagokan Portugal di awal karena midfieldnya Portugal tuh lagi gila banget. Iya. Gitu. Bahkan gue juga Iya. lihat, menurut gue mereka punya midfielder terbaik ya. Mungkin Spanyol yang paling close, paling dekat, ada Pedri, ada Rodri. Tapi Portugal tiga-tiganya gila tuh. Iya. Tiga-tiganya 3 of the best 5 midfield in Europe gitu. Dan Hasilnya begini tapi. Nah itu kan itu Hasilnya yang gue gini. bingung kayak gimana sih kenapa nggak bisa, memang apakah sistemnya atau ada something between mereka, itu gue nggak tahu gitu sebenarnya. gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Ya, menurut kalian gimana? yang ngerti banget bola deh, Nah. coba kasih tahu kita deh, kenapa Bruno, Vitinha, sama Joao Neves tuh jelek mainnya di Portugal? Apakah mereka nggak bisa main bareng? Atau instruksi dari Roberto Martinez yang kurang bagus? Apakah Vitinha dan Joao Neves is a system player di Henrique? We don't know. Comment down below ya. Let us know ya. Let us know. Dan selain mereka yang diganti, Ronaldo yang akhirnya diganti juga. Nah itu gimana ya? Gue kalau jadi Ronaldo haters ya, Ya. gue akan bilang gini, Messi lawan Cape Verde dipertahanin sampai extra time, Ronaldo diganti. Sudah 120 menit. Messi Iya, dia. Messi masih main, Ronaldo diganti. Yang gue bingung tuh kenapa diganti gitu? Karena mereka kan lagi ngejar ngegolin nih, Yep. dan itu gambling banget ganti Ronaldo menurut gue ya. Menurut gue itu gambling banget. Lu ganti Ronaldo dan lu masukinnya Ruben Neves gitu. Benar-benar gambling untuk kalau matchnya itu sampai ke penalti. Yep. Ya kan? Betul. Tapi untungnya Leo crossing, Iya. Gonzalo Ramos header masuk. Itu Wow. benar-benar beruntung banget, dan nggak beruntung sih, itu benar-benar crossing yang pinpoint banget gitu. Pinpoint banget, He lives bagus. like a Salmon, dia loncat. Tadi buat ukuran sayur pendek, lompatnya bagus Iya, banget. lompatnya Bola bagus banget. Satu props mungkin dari kebanyakan jeleknya Martinez ya, dimasukin Gonzalo Ramos, fair enough. Dia bisa cetak gol dan nggak perlu sampai extra time. Tapi sebelum matchnya berakhir, Iya. ada lagi kontroversi. Kontroversi. Sebelum bahas itu, lupa tadi ada juga kontroversi penaltinya Ronaldo, VAR. Nah Gimana, iya, Ronaldo? itu menurut Sudah gua dilanggar Vega ya, Vega Portugal itu gimana? itu kan dijegal, ditarik Iya. gitu kan. Cuman ya menurut gua penalti sih. Karena lu di kotak penalti lu nggak bisa melakukan itu gitu loh. Itu basic knowledge aja, lu nggak bisa melakukan itu di kotak penalti. Dan gua rasa wasit membuat keputusan yang benar juga, walau emang kelihatannya juga Vega juga menjatuhkan diri, tapi dia menjatuhkan diri karena dia merasa ada kontak. Iya. Dan itu jelas banget sih kontaknya emang. Dan dia itu bukti kalau pemain dia punya kecerdasan, dia ngerasa ada kontak dan dia tuh gitu. Dan dia itu hal ceroboh lah menurut gua Iya, buat ceroboh. ngelakuin itu. Dan itu ada kesempatan buat Vega nyundul, gue lihat dia bisa Iya, lompat buat bisa. itu kan, betul. Tapi gamblingnya daripada penalti ya, let it dia nyundul aja lah daripada kesalahan ceroboh gitu yang ya, lu penalti Ronaldo, meskipun kiper Livakovic ya, cuma yang nendang Ronaldo dan dia gila, Ronaldo buat skor sama, terus Gonzalo Ramos 2-1 dan di penghujung laga. Ya, di benar-benar menit akhir, benar-benar akhir itu akhirnya kan Kroasia ngegolin kan, Yes. cuman cek VAR Iya. dan akhirnya dianulir. Oke, Dari gue, gimana deh? oh wah, this is so controversial. Jadi VAR moment Kroasia lawan Portugal ya. Menurut gue, kalau gue lihat replaynya, yang dari jauh ada kelihatan dikit kena. Tapi pas lu lihat ada zoom in yang kamera angle dari belakang gawang, gue nggak lihat apa-apa lagi. Kalau misalnya ada kontak, pasti ada bolanya geser sedikit atau spinning dari bola, putaran bolanya itu pasti berubah sedikit. Nah menurut gue itu nggak kena. Tapi sampai saat lagi-lagi teknologi yang buat tahun ini yang baru adalah masukin chip di dalam bolanya. Dan I don't know, it's a bit controversial tuh. Tapi mereka lihat ada detect sedikit, Iya, detect. Jadi slightly touch. Jadi mereka anulir. jadi chipnya itu bakal ngedeteksi kontak sekecil apapun Yes. ada bola. Jadi itu mungkin kena rambut. I think Kena kena rambut rambut. itu. I think kena rambut. Dan juga kenanya setelah kena rambut itu kena pemain Portugal kan, kena punggung. Iya, iya. Nah, itu karena involuntary, tidak sengaja kenanya.
itu jadi nggak bisa dianggap sebagai kesalahan dan offside, jadi gimana ya, passing dari dia gitu. Karena involuntary pasti dia nggak dianggap in play. Oke. Makanya tetap dianggap offside. Tetap dianggap. Dan tapi gue nggak tahu, anggaplah nggak kena, anggap dia nggak kena. Bukannya itu masih bisa jadi offside ya, karena dia impact di game itu. Jadi maksudnya karena dia berusaha nyundul, meskipun nggak kena nih, is it still offside kalau misalnya emang ternyata nggak kena? Atau harus kena? Kalau dia dengan sengaja nih, dia nyundul dengan sengaja Dan nggak kena? dan kena ke belakang bolanya, nyundul dengan sengaja, itu nggak offside. Karena yang membuat passing akhir itu adalah pemain Portugal itu. Yeah. Gue lupa siapa yang ada di situ deh. Yeah. Nah, sementara yang kejadian itu adalah deflection. Oh, okay, Kalau okay. deflection dia nggak sengaja, Yep. dia nggak sengaja kan, deflection ke belakang, jadi dianggap passingan utamanya dari yang nyundul. Oke. Gitu. Oke. Itu gila banget match-nya. Dari awal sampai akhir, terutama ada Ronaldo yang bisa gugur di 32 besar. Thank God masih bisa lanjut. Kita masih bisa lihat dia. Iya, masih bisa lihat dia. Spanyol. Tapi sebelum itu kita nggak bisa lihat Modric lagi. Selesai Modric. Udah benar-benar Modric udah berumur, udah tua. Ini adalah World Cup terakhir dia, mungkin pertandingan internasional terakhir dia, dan lo lihat di akhir match Ronaldo dan Modric benar-benar kayak catching up lah ya. What a moment, terutama buat gue fans Madrid 2017 nostalgia Ronaldo Modric. Kesian Modric yang lagi-lagi bisa di World Cup terakhirnya dan dia harus gugur. But yeah, that's the game itu, ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang menang. Ronaldo melaju ke 16 besar lawan Spanyol. Lamine Yamal. Ya, mungkin kita nggak lihat Ronaldo versus Messi, but we can still see Lamine Yamal against Ronaldo. Ya. Mini Messi. Mini Messi kecil. Mini Messi. Bandingin deh. mungkin nih kalau Portugal udah storyline-nya bisa Ronaldo dites dulu Mini Messi gimana nih? Ronaldo Messi asli. We'll see, but I don't know. We'll see. Ya gimana menurut gua, I think Spain is still favorite karena dia main bagus banget. But we'll see. Kita lihat ntar 16 besar ke depannya. Dan ya, what a match. Tapi kalau disebut ya kedepannya gimana ya? Gue sih nggak pede Portugal. Lu gimana? Gua gak pede sih. Jujur gue gak pede. Selama Bruno dan Vitinha begitu sih kan? Ngeliat mainnya kayak gitu, ngeliat masih ada Roberto Martinez di sidelines, I don't know. But itulah knockout stage itu. Yeah. Lu gak perlu jadi yang terbaik, tapi lu asal bisa menang aja, scrap out of nothing, dari sundulan, dari gol-gol hoki, adu penalti. Portugal 2016 Euro kayak gitu. Mungkin match bagusnya dikit, tapi mereka bisa menang. Header yang tiba-tiba dari long range. Magic can happen gitu. Ya, ngomong-ngomong apapun bisa terjadi, tahun ini di 32 besar kita juga kena upset nih, banyak upset. Ya. Mungkin yang paling besar itu ya kita sebut aja Jerman Paraguay. Oh, gue gak nyangka. Lu gak nyangka. Gue gak nyangka. Keluarga gue gak nyangka, gak ada orang. Gue yakin gak ada yang tahu. Gitu. Gue yakin kalian juga gak bakal. Kalau minggu kemarin lu pada bilang Paraguay menang lawan Jerman, gue bakal ketawain loh. Sumpah. Enciso gak nyangka. Enciso Paraguay berarti kemarin nyangka Jerman. Gue rasa Paraguay itu koper udah disiapin loh. Malah di packing ulang lagi, dibuka lagi. Packing ulang. Karena gak ada yang nyangka. Karena disaster bahasa Jerman. Jerman tuh sebagus itu loh. Iya. Bahkan dia salah satu diprediksi di Polymarket. Itu Jerman tuh salah satu yang besar untuk chance menang Piala Dunia. Of course, Jerman big teams as always. Gak nyangka, terus kayak bener-bener dalam pertandingan itu kontroversinya itu pertama golnya Tah itu terakhir kan, sampai Jurgen Klopp bilang kan, kalau itu pelanggaran Arsenal nggak bakal menang Premier League. Gue sebagai fans Arsenal, gue sebagai fans Arsenal ya, gue cuma gini, Piala Dunia masih bahas Arsenal, we are living rent free in your head gitu. Bahas Arsenal Piala Dunia. Soalnya itu yang paling mirip dari Arsenal. Itu taktik Arsenal selama ini. Nah itu dia lah. Tapi kan gimana ya? Kalau mau dibahas panjang sebenarnya Arsenal nggak pernah nahan kiper begini. Kita cuma set screen kayak main basket. Ya, sih gak bisa dibilang salah, enggak. It's not wrong, but it's not good. Tapi menurut lu gol nggak? Menurut gua, ini satu mungkin gua ada pemikiran gitu, gua sempat lihat juga di online satu peraturan yang menurut gua harus ada di World Cup kali ini adalah
Gak boleh ada pemain lawan yang ada di 6 yard box. Menurut gue itu. Kalau corner, jangan ada pemain yang ada di situ. Karena corner jadi ajang wrestling, corner jadi ajang dorong-dorong, corner jadi ajang lu ngehalangin kiper sampai kiper susah. Menurut gue itu. Itu menurut gue. Jadi di 6 yard box menurut gue sampai pemainan nendang corner menurut gue harusnya FIFA buat itu nggak boleh ada di situ. Karena jadi ajang wrestlingnya jadi ajang pukul dorong-dorongan, screen-screenan yang menurut gua taktikal sedikit. Tapi untuk gol itu I don't know ya, mungkin ya FIFA itu menurut gua ya deserve lah disallow menurut gua. Okay. Tapi mau disallow mau enggak, Jerman nggak bisa nyalain itu menurut gua. Jerman menurut gua mereka yang bisa mereka salahin adalah diri mereka sendiri. Iya, karena mereka tim besar di sini. Mereka yang dijagokan gitu. Mereka nggak boleh mengeluh karena gol gue diselau makanya gue kalah. Ya kalau lu gol lu diselau lu harus menang dari cara lain gitu. Iya. Kalau begitu. You're Germany gitu, 4 times World Cup champion dan lu harus bisa, lu punya pemain bintang semua dan kenapa ngandelin itu doang gitu. Maksud gue masih bisa, lu harusnya bisa create chance ya oke, fair enough lu bisa ngeluh tentang itu, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan utama gitu. Alasan utamanya adalah disaster pass dari Nagelsmann dan betul, dan pemain-pemain lainnya, dan selain disaster pass di game, di penalti. Iya, di penalti betul banget. Di sosial media udah banyak lah omongan bahwa kalian juga pasti udah lihat ya, Leon Goretzka nolak ngambil penalti ketika Kimmich minta kan. Kimmich minta untuk penaltinya itu siapa yang lagi yang ngambil, dia minta Goretzka dan Goretzka nolak sampai ditanya 3 kali kan. Lu ambil. Lu ambil enggak. Karena si pemain senior sisa Goretzka mau siapa, Neuer mau nendang. Kiper nggak mungkin. Gue bener-bener kayak pas gue tahu itu ya kocak sih udah Goretzka. Kenapa? Karena Goretzka pas dia nggak kepilih di timnas, dia koar-koar gitu. Ketika dia nggak diberikan playing time, dia koar-koar banget. Dan sekarang ketika dia diberikan playing time, dia mau bersifat kayak gitu. Menurut gue itu benar-benar itu Goretzka lu emang nggak bakal dipanggil lagi gue rasa. Iya, show mentality. Gue nggak tahu gimana ke depan, dan akhirnya dari yang gue tahu ya, bukan Goretzka juga kalau nggak salah beberapa pemain lain sampai akhirnya seorang back yang berani karena nggak ada temennya. Ini beda banget kayak I don't know Portugal yang gue ingat juga Euro Portugal, bukan Neves, Moutinho lo ingat ya, pokoknya yang dia mau take penalti buat Portugal, gak yakin Ronaldo biasa semangatin dan lain-lain, akhirnya mau. Tapi ya it show mentality gitu, dia buat take penalti dan menurut gue. Lu ingat Euro ini nggak? Euro Inggris lawan Italia itu kapan ya? Inggris Italia final. Iya, final. Final 2020 tapi jadi 21 karena ada Covid-21. 21 ya. Itu juga tuh Grealish enggak ambil penalti kan? Oh iya, Grealish enggak ambil penalti. Yang Rashford, Sancho, Saka. Dan itu juga digoreng banget di sosial media. Makanya mentalitas banget itu. Iya. Harusnya you can do better, come on Goretzka. But you deserve to lose dengan mentalitas seperti itu, dengan cara lu memandang game kayak gitu, you deserve to lose aja. Dan ada kita lihat Nagelsmann juga yang udah out by the way. Really? Iya, gue lihat kayaknya Nagelsmann udah out, dan kalau begini kan udah ada kabar Klopp in kan. I know. Dan menurut gue udah pasti Klopp masuk lah kalau ada kayak gitu. Karena dia kayaknya ngerasa, nih kok negara gue begini sih, kayaknya ada rasa kayak gitu dari dia. Ya, menurut gue dia udah lama juga nggak managing tim. Menurut gue it's right to come back buat nge-coach Germany gitu. Ya, kita lihat aja lah di internasional berikutnya Germany bagaimana. Semoga gue harap ya Klopp bisa nanganin Jerman, bisa manage Jerman, dan Jerman back as a favorite team, as a big team, giant team yang bisa compete dengan Prancis yang gila banget sekarang kan. Itu sih paling, tapi kita respect juga ini World Cup terakhir untuk Manuel Neuer. Respect, greatest keeper of all time menurut gua. Menurut gue juga. Thank you lah buat Neuer dan revolutionary sweeper keeper. Yes, banget. Dan GG Jerman. Selain Jerman, ada lagi upset. Belanda Maroko. Oh iya, benar. Dan Maroko. Belanda itu kan digadang-gadang buat ini ya, buat sebagai yang chance paling besar lah untuk juara kan. Bahkan ada yang memprediksi tuh orang mana sih yang pakai data. Oh iya, yang dia nggak pernah salah tuh. Ekonomis dari Jerman, sedikit gua. Dia nggak pernah salah pokoknya ngeprediksi, dan dia prediksi Belanda untuk ini dan dia salah kan. Lu ngapain prediksi pakai GDP, pakai kultur? Wah sih itu ya salah kan. Lu mungkin udah itu the greatest prediction masih Paul di Gurita. Itu masih kalah. Itu masih kalah. Belanda dengan backline yang gila banget itu diprediksi bagus. Tapi
mainnya jelek. Gimana Bertahan. ya? Maroko Masterclass as well. Maroko bagus banget mainnya. Bagus banget dan ya gue nonton Belanda lawan Swedia bagus banget main, tapi di lawan Maroko jadi jelek banget. Nah itu gue nggak tahu ya antara karena Marokonya bagus banget atau emang Belandanya jelek. Iya. Oh, one thing, mereka ganti formasi. Jadi 5 back ya. Itu kan nunjukin bahwa you show respect to luar, tapi you show fear as well gitu. Iya, Lu ngasih tahu lu takut, lu ngasih tahu ini ada Brahim Diaz, ada Unahi, ada Saibar yang lagi on fire. Gua set back 5 dan ngapain lu ganti? Yang bahkan lu nggak pernah coba di Piala Dunia kali ini. Yeah. It works, 4 back it works. Lawan Jepang bagus, lawan Swedia. Lawan Jepang nggak bagus banget sih. Cuma lawan Swedia bagus, lawan Tunisia bagus. Come on. Ngapain diganti Koeman dan menurut gua dengan pemain sekelas Belanda seharusnya bisa main atraktif gitu. Bisa. Makanya itu juga ngebingungin banget gitu sampai dibawa ke adu penalti kan. Dan ya lo tahu lah. Adu penalti Bono Masterclass. Bono itu gila, gue bingung tangannya. Lu harus punya tangan yang kuat banget buat tepis Summerville itu. Gila. Dan dia nggak jatuh. Dia nggak jatuh diri. Itu gila banget sih. Tapi ngomong-ngomong adu penalti ya, ada tendangan Maroko yang sebenarnya udah ketepis. Oh iya, terakhir itu siapa ya? Gue lupa. Dia nepis, tapi karena dia nyari bolanya kemana, bolanya ngegelinding kena kakinya atau badannya something. Verbruggen main bagus banget. Kalau nggak Verbruggen, gue rasa udah kalah. Iya, match save of the tournament juga yang dia extra time tuh di ujung laga. Gue lupa pemain Maroko siapa yang shoot, dia lebarin badannya dia dan akhirnya jadi kotak penalti. Iya, gue tahu. Siapa yang shoot itu? Iya. Dan akhirnya adu penalti bagus banget, tapi tetap unlucky buat Verbruggen ya. Cuma kalau Belanda main jelek banget. Adu penalti itu benar-benar mental banget sih, banyak banget yang miss. Ya, dan Saibari put Maroko to the round of 16 dan congrats Maroko. Ya, let's go. Congrats Maroko. Di Maghrib, menurut gue underdog favorit gue saat ini. Jepang udah kalah, jadi sekarang Maroko menurut gue dukung. Karena Jepang kemarin itu lagi nih seru juga. Jepang sama Brazil. Itu underdog selain Maroko underdog favorit. Iya, itu benar-benar favorit gue juga Jepang. Gue kira Jepang bisa melaju jauh dan gue sebenarnya yakin Jepang tuh bisa melaju jauh. Cuman sayang aja ketemunya Brazil gitu. Jepang benar-benar nggak hoki banget kayaknya di 16 besar tuh di knockout stage. Sekarang Brazil. Tahun lalu Kroasia sebelumnya lagi Belgia gitu. Padahal Jepang tuh bagus menurut gue. Dan Kroasia tuh kalau beruntung. Kalau lawan adu penalti doang kalau nggak salah yang Livakovic tuh waktu itu Kroasia Jepang dan sayangnya harus ketemu Brazil. I'm just saying kalau dia punya rute kayak Argentina mungkin dia bisa ke semifinal. tapi walaupun dia ketemu Brazil ya, dia ngelawan gitu. Di babak pertama itu benar-benar Brazil kayak kosong, nggak ada itu. Dibuka tuh golnya Sano itu dari direbut di tengah, dia dribble ke depan dan dia berani, dia shoot bottom corner itu dia berani banget loh. Wow, what a finish. Nggak nyampe, Alisson nggak nyampe, Gabriel nggak ngeblok gitu, bener-bener di babak pertama itu gue kayak mikir kayak ini Jepang bisa banget menang. Tapi babak kedua, crazy. Satu hal yang gue rasa juga dimanfaatin Jepang babak pertama, mereka manfaatin pemain gelandang lambat kayak Bruno G sama Casemiro. Mereka main transisi yang keren banget. Backnya udah solid, disiplin rapi, keren banget. Mereka pasang Nero pokoknya padat di tengah, maksa Jepang ke samping. Cuma transisi dan counter attack-nya dia ngeliat Casemiro yang udah gitu, apalagi udah kartu kuning. Yang tadi gol Sano itu. Casemiro ketika yang awal, golnya Sano bagus banget. Dan dia babak kedua itu semua berubah. Wow. Babak kedua ada gue nggak tahu kerasukan apa itu. Ada perubahan yang benar-benar kita semua nggak nyangka. Perubahan dari Ancelotti. Endrick masuk cuy. Ketika Bobby itu masuk. Sir Bobby akhirnya gila setelah ada beef Ancelotti setelah dia nyuri permen karet setelah dia mainin dia karena itu gue gak tahu kenapa finally Ancelotti put his trust on Endrick dan he delivers, he perform dan dari dia masuk Brazil main bagus banget. Ada dua sebenarnya, satu itu, kedua tweak yang dilakukan Ancelotti sama timnya, tactically Vini ditaruh samping. Babak pertama, Vini main centrally, gue bingung dia berdua sama Cunha. Sampingnya cuma ada si Douglas di kirinya dan dia nggak bisa apa kalau itu. Dan Vini babak kedua ditaruh samping dan prime Vini, klasik vintage Vini is back.
lawan Jepang bagus banget. Dia nggak dapet gol, dia nggak dapet assist, tapi pemain menurut gue Cuma bagus iya, banget. mainnya bagus banget. Dan kalau lu lihat Vini pasti di double team. Vini nggak mungkin orang modelnya Vini, nggak berani orang. Yamal, Dembele, Olise gitu-gitu pasti di double team. Pasti double team. Orang sekarang back udah punya taktik double team buat jagain pemain gitu karena nggak bisa, dia too good gitu. Dan ya ketika Vini double team, lu banyak pemain yang kosong dan salah satunya Gabriel golnya. Iya. Dari crossing dari kanan, terus bola jatuh pokoknya ke Vini oper ke Gabriel. Wow. I don't know, Gabriel can cross like that, you know. Bisa. Gila, keren banget. Ya. Thank you to Arsenal. Iya, thank you. Nggak, tapi emang Brazil bener-bener ini banget sih, ningkat banget di babak kedua. Selain Brazil ningkat, Jepangnya malah turun. Yes. Jepangnya turun banget di babak kedua itu. Gua nggak ngerti dia nggak nge-pressing high lagi gitu, nggak seperti di babak pertama. Apakah mereka terlalu mengantisipasi serangannya Brazil sehingga lebih bertahan di babak kedua gitu. Cuman menurut gua karena ini nggak sih yang Brazil pressingnya gila banget, jadi Jepang udah kewalahan dan staminanya juga. Stamina ya. Ketika menit 80-an itu Jepang udah pada ruku semua pemainnya. Jadi begini semua tuh capek benar. Itu kayaknya salah satu kelemahan sih stamina ya. Kalau kita lihat ya. Cuman kita lihat di menit-menit akhir Ancelotti ngelihat ke bench. Dia lihat Neymar. Apakah dia masukin Neymar? Tidak. Dia masukin Gabriel Martinelli. Pelagi culture. Sorry, pelagi nunduk. Sorry gue ngatain Martin Smelly, Midinelli, but now you are Martinelli, gila. Lagi-lagi thank you Arsenal ya. Sebentar match Inggris gue. Oke. Jadi ya Arsenal kali ini bagus dulu deh, Gabriel dengan assist Martinelli yang positioningnya bagus banget, golnya touch-nya bagus dan finishingnya. Suzuki yang main bagus banget. Ya, tapi selain Martinelli, kita juga lihat di mana Bruno G. Yes. Itu dia bisa lihat Martinelli. Yes. Kebanyakan tuh di posisi-posisi kayak gitu, lu dapat bola nih, striker udah positioningnya bagus, dioper itu, dan lu bisa ngeliat gitu. Kebanyakan orang shoot aja. Iya betul. Gue kira orang shoot tuh weak foot Bruno G. Final shot mungkin. Dia pinter banget, dia lihat decisionnya bagus banget. Iya, Martinelli with the finish, wow. Yeah, very enough. Bruno G solid game. Yeah, best midfielder buat Brazil lah. Yeah. Buat tahun ini. Dan itu bagus banget. Gue nggak ini lagi udah bagus banget Bruno G itu. Dan dia Brazil maju ke 16 besar. Dia lawan Brazil tuh lawan Norway. Nah. Selain Vini sama Haaland duel as their main guy, as their top scorer, kita akan lihat dulu juga Haaland lawan Gabriel Magalhaes. Haaland Gabriel di international stage, biggest international stage of football. Kita lihat ya bakal gimana. Bakal seru banget. Gue yakin seru banget. Dan gue yakin itu bakal jadi close match juga. Norway. Dan then selain Brazil juga favorit yang lolos ada lagi. Kita geser ke samping bracket sebelah Prancis. Selain Prancis melaju ke 16 besar setelah ngasih tahu ke dunia we are unstoppable, trio kita is too good, nggak ada yang bisa stop Swedia diacak-acak. Kalau kipernya nggak bagus, kalau mereka lebih klinis, it can be like 5-0, 6-7-8 gol, 6-7 gol lebih bisa ya. Cuma karena kurang klinis, Mbappe ada tiang, Barcola ada miss depan, Olise beberapa kali miss juga, kipernya main bagus juga Swedia. Lu bayangin 3-0 kiper main bagus, gimana? Mbappe, Dembele, Olise. Dan menurut lu ada gue nggak tahu ini hot take atau gimana, ada statement di luar sana bilang mungkin nggak trio ini Mbappe, Olise, Dembele can compete sama 2002 prime Brazil, R9, Ronaldinho, and Rivaldo. Compete. Of course gue nggak nonton mereka, gue belum nonton mereka dari dulu. Kita belum nonton, tapi kita dengar lah ceritanya, kita dengar gimana highlight nonton skillnya 2002 dan gimana pemain lawan ngebicarain mereka juga. Kalau compete ya, kalau kita bisa compete, bisa aja compete. Secara as a team nih, misalnya lu ambil Brazil sama trio. Oh trio aja. Trio itu. Apakah sekarang udah bisa dibilang, or is it too soon? Karena menurut gue trio ini baru ada di Piala Dunia ini kan. Sebelumnya 2022 Mbappe sama Griezmann. 2018
Mbappe, Griezmann, Pogba. Pogba, Gitu. ya, Jadi Pogba, sebenarnya kalau kita lihat dari tiga Piala Dunia ke belakang yang selalu ada ya Mbappe, ya kan? Mungkin sistemnya Deschamps emang yang ya udah emang selalu menguntungkan Mbappe gitu, dan kebetulan ini ada Olise yang sekarang sebagai supplier Mbappe gitu. Kita lihat Mbappe setiap World Cup selalu perform dengan dua rekan yang berbeda gitu. Dan mungkin apakah ini dua rekan yang berbeda lainnya atau ini adalah something special, menurut gue tusun say ya. Untuk disandingkan dengan trio R. But it has potential menurut gue. Karena sekarang aja Olise assist terbanyak dalam satu campaign. Kalau nggak salah satu doang ya, kalau nggak salah Pele doang yang sebelumnya. Jadi Olise kedua assist terbanyak. Jadi tinggal dia ngejar Pele, kalau nggak salah Pele 7 atau 8, Olise tinggal cetak 2 atau 3 assist lagi, dan gue rasa dia bakal ngelakuin itu. Dan gila banget Olise dan Dembele ada Mbappe. Menurut gue they have potential buat jadi trio terbaik, tapi kita lihat lah sampai akhir gimana nih. Kita lihat sampai akhir dan dia gila banget Olise, Mbappe, Dembele. Dan menariknya adalah pemain ini bisa jadi main guy semua gitu. Kita lihat Dembele yang punya momennya hat-trick. Kita lihat Olise yang di match pertama bagus banget. Mbappe juga semuanya punya momennya. Dan menurut di Prancis ini siapa pemain the most important? Karena it's different ya kayak best player and most important. Tapi kalau gue lihat menurut gue pribadi Olise maybe is their most important player gitu. Dia mungkin Mbappe dengan golnya, Dembele dengan hat-tricknya. Tapi Olise yang nyatuin semua dari belakang, link up ke depan sampai dari counter attack, build up. Kalau lagi buntu, Olise is their man. Menurut gua, he is the most important for France system. Gimana menurut lo? Menurut gua masih di Mbappe. Iya, karena yang tadi gua bilang, Mbappe selalu perform siapapun teammates dia gitu. Kita emang lihat sekarang Mbappe perform sama Olise, sama Dembele. Kalau misalnya diganti nih, Mbappe masih akan perform. Tapi kalau Olise, misalnya kita taruh Olise, Dembele, jika Mbappe nggak ada, apakah mereka akan perform? Gitu. Kalau Mbappe udah membuktikan dia udah perform dengan teammates yang lain gitu. Fair enough. Iya, betul. Jadi iya sih, menurut gua Mbappe one of their most important. Menurut gua kalau lu bilang Mbappe, kalau lu bilang Olise, menurut gua it's okay gitu. Karena menurut gua karena ngeliatnya as a system gitu, it builds around Olise gitu. Kalau Olise jalan, Mbappe bisa jadi bagus banget. Dan kalau jalan sistemnya, Mbappe still the best player. Dan menurut gua Mbappe most valuable player and their best player. Tapi important buat jalanin sistem menurut gua Olise. That's just my opinion. Gimana menurut kalian? Who is France most important player? Siapa pemain Prancis yang paling penting itu? Let us know di komen ya. Ada komen below. And selain itu kalau udah kayak gitu, siapa yang bisa stop mereka? Siapa sih? Nggak ada sih. Gimana ya? Menurut gue Prancis udah terlalu jago. Kayak World Cup ini kayak udah diserahin aja ke Prancis lah. Iya udah mending bawa koper dah. Karena ya lu kalau Mbappe underperform, Olise underperform, Dembele underperform, ada Barcola, ada Cherki underperform juga. Ibaratnya semuanya underperform nih. Kiper lu juga masih main. Iya, baik lu masih Saliba Upamecano. Jadi lu kalau misal penyerang buntu lu mau golin juga susah. Kita lihat kemarin bener-bener lengkap banget gitu. Dan gua masih ngerasa siapa yang bisa berhentiin mereka, ya mereka sendiri kalau itu doang jawabannya. Betul. Gua rasa nggak bakal ada yang bisa outperform Prancis. Bener. That's a good point. Dan Deschamps juga dia managing sama profiling player bagus banget. Dan cuma ada satu lagi yang menarik kalau Prancis. Kalau kita berasa Prancis, Mbappe pasti yang lagi rame itu diktator. Oh iya, diktator. Diktator Mbappe. Lagi-lagi he have a moment. I don't know kenapa setiap minggu, setiap game ada meme baru, ada momen baru. Kemarin kasih ban kapten Kuasil. Sekarang Deschamps nunduk. Aduh, Mbappe kenapa? Gua rasa dia udah embrace itu aja sih. Gua rasa dia tahu. Dia pasti tahu lah dia dibilang diktator gitu. Tapi dia play the part aja. Ya udah gua diktator deh. Dan juga jadi lucu-lucuan aja setim dia gitu. Deschamps juga kayak gini. I don't know, please next match do the celebration. Pak, begini Mbappe, internet will go crazy. Dan Prancis buat tim dan I think sampai sekarang nggak ada yang bisa stop mereka selain mereka sendiri. Cuma
I don't know. Inggris. Nah, ini juga nih, aduh, clutch moment di Inggris 2-1 lawan Kongo. Itu bener-bener nggak ada yang nyangka. Gue yakin siapapun juga nggak ada yang nyangka bahwa Kongo akan golin duluan gitu. Dan yang pertama kita harus highlight di match ini adalah Harry Kane. 2 gol dari Harry Kane. Bener-bener itu clutch banget golnya. Individual brilliance. Yang pertama adalah sundulannya juga bagus banget gitu. Dan it's underrated, you know. Underrated itu itu kayaknya lu kiper juga nggak bakal bisa save gitu. Bener bagus. Dan yang kedua itu salah satu gol yang paling gila gitu. Itu bener-bener yang kedua ini bisa dibilang individual brilliance karena Anthony Gordon passing bola ke dia dan he make it happen. Dia dribble, dia tanpa lihat gawang, dia insting, dia udah tahu gawang ada di mana. Dia tendang dengan kenceng. Kalau nggak salah itu 113 apa kecepatannya tuh. Cepet banget, kayak kenceng banget, nggak bakal ada yang bisa save itu dan gol. Out of nothing. Out of nothing. Gila, He creates out of nothing, benar. Ini gila banget. Ken bener-bener ngegendong Inggris di Piala Dunia kali ini. Ya, dan ini menurut gua something that Kane miss ya. Kalau kita bicara Kane pasti ya gol, top scorer, gol banyak banget, top scorer Piala Dunia tahun 2002. 2018 juga. Tapi yang jadi kritik orang-orang adalah dia farming gol lawan tim kecil. Tunisia, Panama, ayo kita golin. Tapi begitu big stage, knockout stage, dia susah. Ken sering melempem miss moment. Ataupun kalau ada gol, paling gol-gol pelengkap aja. Nggak pernah ada statement nih. Dan menurut gue ini something missing Kane dan udah nggak ada yang bisa bilang gitu lagi ke Kane. Karena udah nggak bisa Jude header ditepis semua. Lu ngandelin siapa lagi kalau udah bukan Kane, akhirnya Kane ya karena kalau kita lihat juga kan emang kayaknya Inggris kali ini tuh dibuat sistemnya untuk Kane gitu. Benar-benar ngandelin Kane banget, kayak all of the player will bring out the best in Kane, semuanya bisa supply Kane. Cuman yang mau di highlight juga ini apa starting 11-nya Tuchel. Gue benar-benar mempertanyakan kenapa Madueke starting. Itu yang pertama. Rashford gue nggak mempertanyakan lah, tapi ketika gue lihat Rashford main, astaga ya ampun, gue bingung. Karena match sebelumnya bagus, fair enough, tapi match ini jelek banget. Makanya kan match sebelumnya bagus kan, gue kayak nggak mempertanyakan lah kalau Rashford starting gitu. Cuman pas main tuh jelek banget. Dan Madueke, gue nggak tahu kenapa lu bisa starting. Lu di Arsenal aja startingnya Saka, lu adalah pelapis, tapi di sini startingnya adalah Madueke. Apakah karena Madueke nih orangnya Tuchel dulu pas di Chelsea atau gua nggak tahu kenapa tapi dia starting gitu. Atau karena Saka fitnessnya gimana ya? Nah itu sih sebenarnya. Jadi sebelum World Cup itu sebenarnya ada sedikit rumor bahwa Saka itu worry ACL. Jadi dia ada worry-nya dan mungkin karena itu gitu. Dan dia dibatasi menit bermainnya kan. Tapi nggak pernah ada klarifikasi gitu dari pelatihnya dari Inggris atau apa itu. Gua rasa kayaknya belum deh. Kayaknya belum lihat deh gue deh. Apa? Untuk klarifikasi. Maksud gue nggak dengar ada orang yang ngomong dari Tuchel atau tim Inggris bilang, ya kita nggak mainin Saka atau pertanyaan press conference gitu. Kita nggak mainin Saka karena dia fitnessnya gitu. Gue belum dengar. Gue juga belum dengar. Makanya gue sampai sekarang masih bingung sih kenapa. Madueke yang starting. Nah iya itu kayak, bener-bener deh. Decisionnya banyak questionable sih itu. Benar, dan lu lihat banget nih untuk substitusinya Tuchel ya, kita dari awal aja deh. Gua rasa di babak kedua itu Madueke dan Rashford tuh udah layak banget diganti, tapi enggak. Nah, di match ini juga Inggris tuh berterima kasih banget sama hydration break. Babak pertama main jelek, hydration break, mainnya bagus. Babak kedua awal main jelek, hydration break, mainnya bagus. Itu mungkin entah ada apa yang diomongin Tuchel ke timnas Inggris, cuman ngebantu berarti itu. Dan substitutionnya lagi ya, pertama yang udah pasti kan, Rashford sama Madueke diganti. Masuk Anthony Gordon dan Saka, dan Anthony Gordon itu makes assist yang pertama untuk Kane. Nah, ini yang pengen bener-bener gue bahas nih. Back kanan Inggris. Arnold kan nggak dibawa. Reece James cedera. Dan semalam itu Jet Spence.
Dan kita bisa lihat aja Jazz fans tuh nggak di disaster class sih enggak ya. Cuman mainnya nggak bagus sampai bakal marah-marah kan. Wallahi gue liat foto lagi. Iya, gue liat sampai dia busetnya urak semua tuh. Iya, semua itu botaknya makin panjang. Botaknya sumpah. Gara-gara Jack Spence. Dan pas dia diganti Jack Spence, bagus. Langsung lebih baik jauh. Dan digantinya sama Eze. Eze. Bek kanannya siapa? Rice. Declan Rice. Gimana menurut lo coba? Oke, Arsenal lagi-lagi. Lo di Brazil bagus. Di Inggris juga menurut gue link up karena mereka udah sering main satu musim bareng, mereka udah tahu ketika mereka pegang bola, Rice lari kemana, Eze main kemana, dan terbukti dari gol pertama, seingat gue sebelum bola itu jatuh ke Gordon kan di sisi kanan dulu. Iya. Mereka link up satu gol Gordon, tapi pokoknya Saka, Rice, Eze combine, crossing, bola jatuh ke Gordon, dan Gordon baru game. Dan dia, fair enough, Rice juga bagus banget. Si pemain Kongo ada yang Afrika Neymar tuh yang bagus banget. Oh iya, aduh siapa namanya? Cipeng nggak apa ya? Gue lupa. Yang golin kan? Tapi dia Rice bisa tahan itu dan akhirnya dia diganti dan ya Inggris akhirnya lolos, but Kongo fair enough bisa Wan Bissaka dan teman-teman. Tapi ada juga nih yang diminta sama fans Inggris. Oh. Kenapa Kobbie Mainoo nggak main? Oh iya, Kobbie Mainoo kenapa nggak main? Nah, menurut gue ya susah sih Kobbie Mainoo mau gantiin siapa sebenarnya gitu. Kalau gantiin siapa gitu. Akhirnya aja kan ditambahin di tengah itu adalah Eze. Itu juga karena Rice ditarik ke bek kanan. Iya. Menurut gue antara Eze sama Mainoo, ya Eze juga lumayan kreatif. Menurut gue dia link up one touch dan kadang terupas-terupasnya gue lihat di Arsenal bagus ya. Dia bisa create out of nothing juga kadang kalau sistemnya nggak berjalan. Cuma ya kalau digantiin gue juga bingung sih, soalnya Rice sama Bellingham gak mungkin diganti. Mereka they're two big names, bukan cuma big names doang, tapi mereka bisa create moment gitu. Rice, corner Bellingham yang bisa match ini dia nggak main jelek menurut gue, cuma pas dia main jelek dia tiba-tiba di ujung bisa golin. He can create moment gitu meskipun main jelek 80-90 menit. Dan ya gue juga bingung bisa gantiin siapa, mungkin kalau mau dipaksain banget Elliot bisa sih menurut gua. Karena profile Rice sama Elliot mungkin karena ada mirip-mirip. Tapi Elliot juga bagus soalnya. Jadi gue bingung juga. Mainoo deserve tapi the others also deserve. Jadi I don't know, mungkin kalaupun mau main gantiin Mainoo buat gua. Buat gua gantiin Mainoo dan ya Inggris akhirnya lolos ya. Gantiin Elliot Anderson. Iya, menurut gua Elliot. Ya, mungkin nanti ada masanya Mainoo super sub ya. Cuman ya yang menarik lagi Wonderwall. Nyanyi bersama Goosebumps gila gue Wonderwall. Iya itu keren banget sih. itu ya gila, gue bukan fans Inggris tapi Goosebumps gue dengar itu ya tradisi yang bagus dari Inggris. Fans Inggris juga gila banget gitu, tapi ya mereka dihidupin fans Inggris dari kalau mereka create moments, create chance, mereka masukin gol baru mereka fansnya hidup gitu. Iya, betul. Dan ya gila Inggris, fair enough, congrats, akhirnya lolos. Mereka lawan Meksiko. Big game. Big game banget. Meksiko masih clean sheet kan? Masih clean sheet sampai sekarang. Kita lihat aja. Tuan rumah as well, home nation. Juga. Dan possibility buat upset besar. Besar banget. Dan gue mungkin nggak upset lah bilangnya, Meksiko kuat banget. Iya sih, ya, cuma as a big nation gitu. Secara nama, secara branding, pokoknya Inggris kalah, Meksiko itu upset lah. Meksiko secara nama, cuma secara kualitas mereka bagus banget. Jadi gue nggak bakal kaget lah. Itu match pokoknya jangan miss match itu. Gue yakin tuh bakal seru banget. Match yang nggak boleh dilupain. Dan ya Inggris melaju ke 16 besar, Meksiko dan kemungkinan perempat final yang menarik juga itu salah satunya Spanyol sama Portugal. Spanyol match kemarin di group stage gak terlalu bagus, tapi match kemarin menurut gue main bagus. Spanyol menurut gue terutama Korea sama Oyarzabal. Mereka udah punya telepati, udah tahu ketika run-nya kapan, passing-nya gimana. Korea menurut gue bagus banget mainnya. Cuma yang gue bingung, Yamal man of the match. Kenapa dia yang man of the match? Ya mungkin namanya sih, nama Yamal ini lagi benar-benar naik banget gitu. Kayak menurut gua deserve Cucurella Oyarzabal. Tapi gue juga nggak tahu sih, nggak tahu gitu kenapa Yamal yang menang MPTN. I don't know. Sebenarnya kalau meskipun dia nggak asal gol ya, Yamal as usual pasti main bagus, dia gocek-gocek pemain dan bisa lewatin create chance. Cuma Cucurella dia 2 assist dan defendingnya juga solid gitu. Buat Spanyol clean sheet, menurut gue sih Cucurella deserve. At least Oyarzabal gitu, Oyarzabal. Tapi
kita lihat kan di grup stage Spanyol nggak terlalu bagus. Seri 2 menang 1. Iya, terutama Dan- match yang pertama kan. Match pertama Forzinya itu kan masterclass. Tapi dia di kali ini lumayan bagus, bisa menang meyakinkan lah 2-0. Mereka tuh jadi favorit lagi karena sempat dipertanyain tuh di grup stage. Mereka back to the favorite spot lagi nggak bareng sama Prancis? Menurut gua ya Spanyol ini benar-benar ngandelin apa sih gimana ya? Lu nggak boleh miss chance gitu. Kalau kita lihat di match pertama itu banyak banget chance yang miss kan dari Ferran Torres, dari Oyarzabal. gitu. Ferran Torres. Selain dari emang masterclassnya Fozinya, tapi lu sebagai orang timnya Spanyol nih, lu nggak boleh miss chances itu. Dan kalau misalnya terjadi lagi hal kayak gitu, kita lihat ya seri kan sama Cape Verde. Nah kalau terjadi lagi hal seperti itu di knockout round lo akan dibawa ke penalti, dan kalau ada penalti 50-50 chances. Dan menurut gua Spanyol harus lebih klinikal dalam finishingnya ya, benar-benar harus lebih klinikal banget. Dan kalau lu miss chance kayak gitu, ketemu tim besar, you will get punished gitu. Ya, Kalau lu ketemu betul. Mbappe, Olise Dembele, ya it's halas, finish sudah selesai. Halas. Coba kalau lu masih ketemu tim ini, dan mereka belum diuji sama tim yang bagus banget sih sebenarnya. Ya, next match Lawan Portugal, Portugal. secara tim bagus banget, cuma secara performa kurang meyakinkan. Iya. Tapi itu ujian besar juga buat Spanyol dan ujian besar juga buat Portugal. Iya betul. Kalau lu mau juara, you have to be the best. Gitu. Dua-duanya miss chances. Iya. Dua-dua tim itu miss chances, dan siapa yang lebih klinikal menurut gua akan menang. Yes, ya. Betul. Is it Ronaldo atau Oyarzabal? Tapi itu bakal seru banget sih. Ronaldo, Lamine Yamal, Ronaldo, Iya. Lamine Messi. Ya, it's Mini gonna be Messi. interesting match. Ya. Ya. And then Juga banyak sih sebenarnya. Banyak Mungkin banget. yang lain tuh ini match yang seru juga, itu Belgia Senegal. Belgia Senegal. Sebenarnya ini comeback karena kita nggak udah 2-0, cuman Belgia bisa comeback walaupun banyak dramanya gitu kan. Kayak dari Trossard yang berantem sama tim Jerman, itu kayak drama banget sih sebenarnya kayak ya. Meskipun akhirnya Trossard assist Tielemans Iya, gitu. akhirnya itu, dan mereka juga pelukan akhirnya kan. Iya, Kayak iya. mungkin ada salah persepsi lah. Tapi mereka berhasil comeback dari Senegal dan juara AFCON. Yep. Iya, technically Maroko cuma aja sana Senegal. Juara AFCON. Iya. Dan oh iya berarti dengan pulangnya Senegal terus Norwegia lawan Pantai Gading pulang. Iya, Afrika Gal sisa Maroko. Sisa Maroko. Udah ya, Algeria gugur juga, South Africa gugur. Egypt sama Egypt. Oh iya, Mesir ya. Jadi yang Norway Pantai Gading berarti itu seru juga. Ya, dan Haaland ngebuktiin sih itu. Ya. Dia pemain bintang Pemain karena bintang. gue saat nonton itu gue nggak ngeliat Haaland. Bener-bener Haaland nggak dikasih main, di-deny semua bola ke Haaland. Cuman dia masih find a way untuk ngegolin di situ. Ya, menurut gue itu definisi poacher, definisi striker yang bermain. Gue nggak peduli lu touch berapa ya, itu it's something good gitu kalau lu nambahin itu. Tapi ya, yang penting lu bisa buat gol dan bisa buat menang, itu job utama dari striker dan he delivers. Match lain juga sebenarnya ada kontroversi dikit, itu USA. USA menang dengan nyaman lawan Bosnia, cuman sayang sekali striker utama kartu merah. Balogun. Dan itu benar-benar ngebuat goyang, benar ya? Masalah lu di bandnya berapa ya? Kayaknya satu game. Satu game Satu game ya? Berarti match berikutnya nggak ada Balogun. Match berikutnya US lawan US itu Belgia. Lumayan juga tapi I don't know, menurut gua, itu nggak sengaja juga ya. Cuma at least mau lu anggap itu kartu merah atau nggak, at least harus konsisten. Messi menurut gua harus di kartu merah juga kalau gitu. Kalau lu nggak kartu merah Messi, ya itu nggak usah di kartu merah juga. Gitu. Tapi kalau lu lihat secara full, Balogun tuh bener-bener nginjek. Tahu, cuma nggak sengaja. Messi dan argumennya adalah Messi soft kan. Messi soft. Nggak separah Messi kan. Messi soft, tapi tetap aja kaki lu naik, start lu, pull lu kena pemain lawan. Menurut gua lu nggak bisa ngukur seberapa intensi pemain, dua-duanya nggak sengaja juga. Menurut gua dua-duanya tapi menurut gua dua-duanya nggak usah kartu merah sebenarnya. Tapi Messi kuning nggak sih kemarin? Kuning nggak? I don't know, pelanggaran nggak? Wallahi gue lupa. Gue nggak tahu deh. Gue nggak, kuning nggak. Yang pasti kuning nggak. Cuma I don't know, gue bisa aja lupa banget. Cuma I believe kok kuning nggak. Karena Messi.
Messi. Aduh, ya pemain Messi standar. Terus juga Swiss Algeria, Swiss menang nyaman. Usual Swiss. Ya, Kanada juga menang dari Amerika. Menurut gua Swiss bisa lebih jauh, itu Pak Zambi bagus juga pemainnya, total donation harusnya lebih lah Swiss. Terus Kanada tuan rumah. Lagi bagus, tapi satu mungkin Kanada seru tuh matchnya di akhir-akhir golin aja ya, dramatis. Backnya South Africa itu Mukazi, gue mau shout out juga soal dia underrated banget. Dia back kecil kayak Puyol, kiri sanduran tapi cepet banget. Lo kalau nonton matchnya, keren banget, cepet, defensive solid, dan ditch tackle terakhir-terakhirnya off the line-nya ada dia, mantap sih dia. Shout out buat South Africa. Terus ini momen juga Colombia sama Ghana itu benar-benar ngeliatin betapa kuda itu Luis Diaz kuda banget. Wah iya. Luis Diaz. Lagi-lagi. Sekarang lebih dipertanyakan lagi kenapa Liverpool ngebuang dia. Itu lebih sangat-sangat dipertanyakan lo ngeganti Luis Diaz dengan Cody Gakpo. Yeah. Dan yang menarik juga nih Australia sama Mesir. Ya, Australia itu menarik banget. Australia Mesir menurut gue ya dari kualitas tim ya kurang lebih seimbang. Mungkin Mesir punya edge lebih karena punya pemain bintang kayak Salah sama Marmoush. Cuma ya goes to penalti. Akhirnya sebelum penalti ada yang menarik tapi ada menarik. Timnas Mesir kipernya diganti Australia, Matt Ryan masuk spesialis penalti. Oke. Cuma dia double IQ dibalikin reverse sama Mesir. Kita nonton videonya di YouTube. Matt Ryan lawan Mbappe lagi-lagi nunjukin influence-nya sampai tim kayak Mesir sebelum match. Lo lihat deh, Matt Ryan dia tuh kiper yang gak hesitate, dia gak ragu, pokoknya lompat kenceng. Jadi lo bisa pakai teknik Mbappe yang Levante dan dia terbukti. Prancis menang meskipun kiper Australia spesialisnya udah masuk dan dia walaupun kiper spesialis penalti tetap dipanen ke masalah. Salah ya, itu ballsy banget, itu gila. Bener-bener berani banget sih menurut gua. Dengan lihat Brahim Diaz yang kayak gitu dia masih berani, gokil sih. Tapi yang bedain adalah dia ancang-ancangnya tuh meyakinkan buat nge-shoot kencang. Jadi dan dia tahu juga Matt Ryan kiper nggak yang hesitate, bukan kiper yang kayak Mendy yang bisa stay di tengah, dia pasti lompat. Jadi bagus juga. It's a risky move, tapi benar-benar gitu nunjukin beraniannya banget. Cold moment, gila salah. Keren. Dan itu dia jadi 16 besar. Kita ada Paraguay lawan Prancis nanti, Kanada, Maroko, Portugal, Spanyol, USA, Belgium, terus ada juga Brazil, Norway, Meksiko, Inggris, Argentina, Egypt sama Swiss, Colombia. Oleh banyak big match, terutama Spanyol, Portugal, sebenarnya good game. Portugal dan juga Norway, Brazil, Meksiko, Inggris. That's three of the best match menurut gue di round of 16. Gimana menurut kalian? Round of 16 tetap ya, gue benci, gue dirampok. Harusnya kita mendapatkan Jerman lawan Prancis, tapi Jermannya kalah. Tapi ya udahlah, it's football gitu. Secara big game, Jerman disaster class, they didn't deserve gitu buat ke 16 besar. Tapi ya ini 16 besar kali ini. Gimana menurut kalian di 32 besar kemarin? Apa momen favorit kalian? Siapa tim favorit kalian? Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan pendapat kita, dengan analis kita? Dan 16 besar bakal seru banget. 16 besar bakal seru banget, don't miss it ya. Dan let us know lah kalian yang paling kalian tunggu tuh match apa gitu sebenarnya. Dan gimana prediksi kalian? Komen di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dapat video-video kayak gini lagi. Oke? Thanks for watching and goodbye.